Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu yang terhormat, perkenalkan nama saya Yovita. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan penelitian mengenai peran komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai mediator dalam pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana faktor-faktor tersebut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan POM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM memiliki tugas yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk melindungi masyarakat. Untuk mendukung tugas tersebut, tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung operasional berupa aset yang dikenal dengan nama barang milik negara atau disingkat BMN, di mana pengelolaan barang milik negara ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dan diubah ke Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Pengertian barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam proses pengelolaan barang milik negara, terdapat istilah pengelola barang, pengguna barang, dan juga kuasa pengguna barang sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan BUMN adalah suatu siklus seperti di dalam gambar ini, dari perencanaan BUMN sampai dengan kegiatan reguler, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan, pemusnahan, penghapusan, pemindahantanganan, penetapan status penggunaan, maupun pemanfaatan dan penilaian. Laporan barang milik negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah pusat. Sebagai bagian dari neraca LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat, di mana laporan keuangan pemerintah pusat ini akan dilakukan audit atau pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa dikenal dengan BPK, dan diberikan opini. Ada 4 opini BPK, yaitu WTP, wajar tanpa pengecualian, WDP, wajar dengan pengecualian, TW, tidak wajar, TMP, tidak menyatakan pendapat. BPOM memiliki predikat meraih WTP berturut-turut selama 10 tahun, dari tahun 2014 sampai dengan 2023. Nah, pentingnya keakuratan data BMN akan berdampak pada laporan keuangan pemerintah pusat yang akhirnya akan mempengaruhi kepercayaan publik. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127 melakukan penyusunan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN yang disebut dengan IPA atau Indeks Pengelolaan Aset, terdiri dari 4 aspek, yaitu pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif, kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian yang efektif, serta administrasi BMN yang handal, dan tentu saja pengelolaan BMN ini menjadi sasaran strategis dalam rencana strategis Badan POM tahun 2020 sampai dengan 2024. Untuk melaksanakan rencana strategis Badan POM tersebut, maka dirasa perlu untuk memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kompetensi SDM, dan juga untuk memastikan komitmen pimpinan untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang. Dengan adanya beragam hasil penelitian tentang pengaruh faktor-faktor tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan mengambil topik tentang peran komitmen pimpinan, bagaimana kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam strategi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang tujuannya untuk mengeksplorasi pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap pengelolaan barang milik negara, dan harapannya dapat merancang strategi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan barang milik negara dan kualitas layanan publik. Mengingat kompleksitas pengelolaan barang milik negara,
maka diperlukan pendekatan manajemen strategis yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana peran komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengatasi kompleksitas pengelolaan BMN. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka pertanyaan dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh langsung dari komitmen pimpinan, kompetensi pegawai, dan teknologi informasi mempengaruhi pengelolaan BMN. Kemudian pengaruh tidak langsung, apakah komitmen pimpinan, kompetensi pegawai, mempengaruhi pengelolaan BMN melalui perantaraan teknologi informasi. Kemudian juga ingin mengetahui interaksi antar variabel, bagaimana interaksi antara komitmen pimpinan, kompetensi SDM, dan teknologi informasi mempengaruhi pengelolaan BMN dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguji secara empiris sejauh mana komitmen pimpinan, kompetensi pegawai, dan teknologi informasi berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan juga penelitian ini ingin mengetahui bagaimana ketiga variabel tersebut saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat secara akademis. Penelitian ini dapat menambah literatur yang ada mengenai pengelolaan barang milik negara, khususnya dalam konteks Badan POM. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi maupun peneliti lain yang tertarik pada topik manajemen aset negara. Yang kedua, manfaat secara teoritis dapat menjadi literatur yang relevan tentang pengaruh teknologi informasi, tentang kompetensi SDM, tentang komitmen pimpinan dalam pengelolaan barang milik negara di mana hasil penelitian dapat memperkuat atau bertentangan dengan teori-teori yang ada. Dan yang ketiga, manfaat praktis, yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap teoritis dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan barang milik negara di institusi pemerintah, serta rekomendasi praktis bagi Badan POM dalam meningkatkan pengelolaan BMN melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dan penguatan komitmen pimpinan. Kajian teori ilmiah untuk pedoman dalam memperdalam rumusan masalah, pembagian kajian teori, grand theory, middle theory, applied theory. Grand theory yang digunakan adalah teori stewardship. Grand theory itu merupakan teori dengan cakupan yang luas dan abstrak. Dalam teori stewardship, manajer bertindak sebagai pelayan atau steward bagi pemilik atau pemangku kepentingan, di mana pentingnya tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik, dengan berfokus pada kepentingan jangka panjang masyarakat maupun stakeholders. Middle range theory yang digunakan adalah resource based view atau RBV, berfokus pada eksploitasi sumber daya untuk keuntungan kompetitif dengan mengidentifikasi kemampuan yang ada untuk penggunaan maksimal sumber daya dan mendukung tata pemerintahan yang baik dan sistem yang tepat. Applied theory atau teori terapan yang digunakan untuk aplikasi praktis. Yang pertama adalah teori komitmen organisasi dengan teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai visi atau serangkaian tujuan, di mana komitmen pemimpin dan komitmen organisasi ini saling terkait. Ketika pemimpin menunjukkan komitmen yang kuat, karyawan cenderung merasa termotivasi. Yang kedua, kompetensi sumber daya manusia, yaitu kompetensi sumber daya manusia adalah hubungan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Teori yang ketiga tentang teori model pemanfaatan teknologi, di mana persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi yang berpengaruh pada pengelolaan aset negara. Dan teori manajemen, proses yang melibatkan planning, organizing, actuating, controlling, mengarahkan segala upaya dan sumber daya untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan aset negara. Variabel komitmen pimpinan. Definisi komitmen dalam KBBI adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu.
Dalam organisasi pemerintah, berarti perjanjian dari pihak pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Wahyu Semijo, komitmen pemimpin adalah sikap batin dan janji untuk mewujudkan tugas dan perannya sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 6, pejabat pengguna barang atau kuasa pengguna barang memiliki peran yang penting dalam pengelolaan BUMN. Berdasarkan penelitian terdahulu, pengelolaan BUMN membutuhkan komitmen dari pimpinan dan aparatur terkait dari penelitian Barnas tahun 2021 dan Simamora Halim tahun 2012, serta pengaruh signifikan terhadap penerapan kebijakan dan peraturan dari Holbert et al. 2021, serta mempengaruhi kinerja karyawan dan kepuasan kerja dari Siregar dan Nurbaiti tahun 2023. Indikator komitmen pimpinan berdasarkan penelitian terdahulu adalah keterlibatan pimpinan, dukungan pimpinan, kebijakan atau peraturan tertulis, komunikasi kebijakan, pelatihan dan penerapan reward, dan transparansi akuntabilitas. Variabel kompetensi SDM, definisi dari Komara, merupakan kombinasi keterampilan, atribut pribadi, pengetahuan yang dapat diobservasi, diukur, dan dievaluasi. Berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 dan nomor 23 tahun 2018 tentang standar kompetensi jabatan ASN dan jabatan fungsional penata laksana barang meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi struktural, di mana semuanya terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sehingga indikator untuk variabel kompetensi pegawai adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Variabel teknologi informasi, definisi menurut Williamson Senior adalah teknologi yang membantu dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Berdasarkan penelitian terdahulu, penggunaan teknologi informasi dapat mendukung kinerja pegawai dari Baskaran et al. 2020, kemudian merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah pusat berdasarkan PMK nomor 217 tahun 2022, lalu membantu proses data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dari Mukhtar et al. 2020, mendukung pengelolaan aset dan pengambilan keputusan dari Arlini dan Birmanis 2014, mempertimbangkan dimensi kualitas informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif dari Chang et al. 2022, mendukung kewirausahaan digital dan pengelolaan BUMN dari Wibowo dan Haryanto, dan perawatan perangkat TI untuk kelancaran pekerjaan dari Hadis 2022. Sehingga indikator teknologi informasi berdasarkan penelitian terdahulu tersebut yaitu pemanfaatan hardware, pemanfaatan software, pemanfaatan brainware, pengolahan data dan informasi, serta perawatan dan pemeliharaan. Variabel pengelolaan barang milik negara, definisi dari manajemen, yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Nah, BUMN sendiri adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran negara atau perolehan sah lainnya berdasarkan PP 28 tahun 2020. Manajemen aset merupakan rangkaian aktivitas mengelola aset untuk memberikan manfaat secara optimal menurut Prayogi tahun 2021. Fungsi manajemen sendiri menurut George R. Terry adalah planning, organizing, actuating, and controlling. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator pengelolaan BUMN adalah planning, organizing, actuating, and controlling. Berikut ini terlampir beberapa penelitian terdahulu sehingga kerangka konseptual yang coba dibuat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Komitmen pimpinan, ada kompetensi SDM, kemudian ada teknologi informasi terhadap pengelolaan barang milik negara. Penelitian ini menggunakan grand theory yaitu stewardship theory untuk mendukung pengelolaan barang milik negara di lingkungan lembaga pemerintah. Selain itu, resource based view atau RBV digunakan sebagai middle theory atau teori penghubung antara grand theory dengan applied theory. Teori terapan yang digunakan meliputi teori komitmen organisasi dengan teori kepemimpinan untuk mendukung komitmen pemimpin, teori kompetensi SDM untuk mendukung kompetensi SDM, serta teori penerimaan teknologi untuk mendukung variabel teknologi informasi, dan teori manajemen untuk variabel pengelolaan BUMN.
Sehingga kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen serta penggunaan teknologi informasi oleh sumber daya manusia sangat penting untuk pengelolaan barang milik negara. Peran komitmen pimpinan dalam pengelolaan barang milik negara. Tujuannya adalah untuk menganalisa komitmen pimpinan dalam mengelola BUMN menggunakan teori kepemimpinan, di mana terdapat konsep dari komitmen pimpinan yaitu berkaitannya dengan komitmen organisasi, meningkatkan kinerja organisasi melalui komitmen pimpinan dan SDM. Kemudian ada kaitannya juga dengan pemberdayaan SDM, yaitu adanya pelatihan, dukungan, dan pengembangan keterampilan. Kepemimpinan yang baik akan melakukan pengelolaan dengan efektif, menggunakan komunikasi yang jelas dan motivasi yang kuat, serta mendorong penggunaan inovasi ataupun pemanfaatan teknologi informasi. Pimpinan yang berkomitmen penting dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan aset negara. Penelitian terdahulu terkait komitmen pimpinan adalah komitmen pimpinan berkontribusi pada budaya pengelolaan aset yang baik dari Siregar dan Narbaiti 2023. Lalu komitmen pimpinan mendukung pengelolaan BUMN berbasis akrual dari Puspitarini 2017, Parangan 2020, dan Tampu Bolon 2021. Serta adopsi teknologi aplikasi aset yang berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan BNN oleh Mugiarto. Nah, hipotesa penelitian yang bisa ditarik dari sini adalah komitmen pimpinan dan pengelolaan BUMN. Hipotesa pertama, komitmen pimpinan berpengaruh terhadap pengelolaan BUMN. Komitmen pimpinan dan pemanfaatan teknologi informasi. Hipotesa berikutnya, komitmen pimpinan berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan BUMN. Komitmen pimpinan dan kompetensi SDM. Komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMN. Dan komitmen pimpinan juga berpengaruh terhadap pengelolaan BUMN melalui kompetensi sumber daya manusia. Lalu, komitmen pimpinan, teknologi informasi, dan pengelolaan BUMN. Hipotesa berikutnya, komitmen pimpinan yang dimediasi oleh teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan BUMN. Komitmen pimpinan, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi. Komitmen pimpinan yang dimediasi oleh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang terakhir, komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengelolaan BUMN. Komitmen pimpinan yang dimediasi oleh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara. Kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan barang milik negara, di mana kompetensi SDM itu terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di mana pengetahuan atau knowledge itu berarti memahami peraturan, kebijakan, dan prosedur pengelolaan BUMN. Keterampilan atau skills, mampu menerapkan pengetahuan dalam pengelolaan BUMN, dan sikap atau attitudes, memiliki sikap dan komitmen dalam melaksanakan tugas pengelolaan barang milik negara. Tujuan penelitiannya adalah mengkaji pengaruh kompetensi SDM terhadap pengelolaan barang milik negara, di mana penelitian terdahulu menemukan bahwa pentingnya kompetensi SDM diperlukan untuk pengelolaan BUMN yang baik. Kompetensi SDM menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Kompetensi SDM meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan menurut penelitian Saputra tahun 2020, serta kompetensi SDM memiliki dampak positif terhadap kualitas pengelolaan aset negara dari Zulfahmi 2023 dan Eka Yanti 2018. Oleh karena itu, kompetensi SDM, hipotesanya adalah kompetensi SDM berpengaruh terhadap pengelolaan BUMN, serta kompetensi SDM berperan dalam pemanfaatan teknologi informasi, di mana pengetahuan dan keterampilan SDM dalam teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan aset. Hasil penelitian terdahulunya di mana kompetensi SDM mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual dari penelitian Faisal, Hadis, dan Muhaimin serta Puspitarini, sehingga hipotesa selanjutnya adalah kompetensi SDM berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
Peran teknologi informasi sebagai variabel mediasi juga ditemukan melalui penelitian sebelumnya oleh Bugiarto, di mana teknologi informasi meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan BMN, dan teknologi informasi menyediakan alat untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM dari Agustika et al. 2023 dan Rahmawati 2014. Hipotesa selanjutnya adalah kompetensi SDM dimediasi oleh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan BMN. Variabel teknologi informasi dan pengelolaan BMN. Tujuannya adalah mengkaji pengaruh teknologi informasi terhadap pengelolaan BMN, di mana manfaat teknologi informasi membantu pencatatan, pelaporan, dan pengawasan aset negara dan meningkatkan kualitas pengelolaan BMN dengan penelitian terkait, yaitu kualitas laporan barang kuasa pengguna berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dari Darno 2012. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi penerapan standar akuntansi berbasis akrual di pemerintah Kota Luk Sumawe dari Yunita dan Faisal. Kemudian teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai dari Mugiarto tahun 2023, serta berdampak positif pada peningkatan kualitas laporan barang milik daerah dari Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dari Zulfiandi Ananda 2023, dan berdampak positif pada kualitas laporan keuangan di Universitas Andalas dari Hadis 2022, namun memberikan kontradiksi hasil penelitian, yaitu tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan BUMN dari Zulfiandi dan Ananda 2023. Teknologi informasi juga berperan sebagai mediator. Nah, di mana hasil penelitian dari Prime Butok et al. 2008, teknologi informasi sebagai mediator antar kepemimpinan dengan manfaat e-government. Lalu pengelolaan teknologi informasi diperlukan untuk mengelola dan mengubah proses bisnis serta komunikasi organisasi dari penelitian Agustika 2023 dan Rahmawati 2014. Sehingga hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi berdampak positif terhadap pengelolaan BUMN, dengan hipotesa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara. Metodologi penelitian. Tempat penelitian dilakukan di satuan kerja di lingkungan Badan POM dengan subjek penelitian adalah para pegawai yang bekerja sebagai pengelola aset negara. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2024. Untuk desain penelitian, jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur variabel, menguji hipotesa, menentukan hubungan antar variabel, dan mengetahui gambaran karakteristik dalam populasi. Metode yang digunakan menggunakan kuesioner untuk menganalisa hubungan kausal antara komitmen pimpinan, kompetensi SDM, teknologi informasi, dengan pengelolaan barang milik negara. Sumber data yang digunakan berupa data primer, yaitu kuesioner yang diberikan kepada responden. Populasi dan sampel. Populasinya adalah seluruh pegawai di satuan kerja Badan POM yang mengelola BMN. Sampelnya berarti adalah pegawai yang bertugas mengelola BMN, yaitu ASN atau P3K di BPOM. Total satuan kerja ada 83. Teknik pengambilan sampelnya adalah non-probability sampling, yaitu setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dengan skala pengukuran menggunakan skala Likert, di mana responden melakukan penilaian pada setiap pernyataan atau pertanyaan dengan skala 1-5. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena. Skala Likert merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan dalam survei dan memungkinkan responden untuk menyatakan tingkat persetujuan atau tidak setujunya mereka atas sebuah pernyataan. Teknik analisa data. Uji instrumen penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keakuratan dan konsistensi data yang dikumpulkan. Pengujian instrumen menggunakan program SAMPLS for Windows
Uji instrumen penelitian, yang pertama uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas, instrumen yang valid adalah alat ukur yang benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, tujuannya untuk memastikan setiap variabel, dalam hal ini komitmen pimpinan, kompetensi SDM, dan teknologi informasi terhadap pengelolaan BUMN memiliki akurasi yang tinggi. Untuk menguji validitas, maka bisa menggunakan metode ukuran outerloading. Nilai rekomendasi menurut Haier yaitu minimal 0,7 atau menurut Chin dengan rentang 0,4 sampai 0,7 dinyatakan valid. Kemudian yang kedua adalah uji reliabilitas. Definisinya adalah instrumen yang reliable menghasilkan data yang konsisten pada pengukuran berulang dengan tujuan memastikan instrumen stabil dan konsisten. Dengan metode coefficient Cambridge alpha, nilai rekomendasi minimumnya adalah 0,7. Kemudian uji validitas konvergen, definisinya mengukur variasi item dalam variabel. Metodenya dengan melihat AV atau average variance extracted. Nilai rekomendasi menurut Haier adalah minimal 0,50. Yang berikutnya adalah uji validitas diskriminan dengan metode Fornell-Larker Criterion dan HTMT. Nilai rekomendasi HTMT adalah kurang dari 0,9 menurut Haier. Selanjutnya, untuk evaluasi model struktural atau inner model, yang pertama melalui uji multikolinearitas, yang tujuannya untuk mengetahui hubungan antar variabel independen. Metodenya adalah melihat nilai variance inflation factor atau VIF, di mana disarankan aturan umumnya adalah untuk uji multikolinearitas ini, nilai VIF kurang dari 5 yang menyatakan tidak ada multikolinearitas yang signifikan. Kemudian uji hipotesa. Tujuannya untuk menentukan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan metode uji p-value. Aturannya adalah jika p-value kurang dari 0,05, hipotesa diterima. Lalu ada ukuran F-square. Tujuannya untuk menunjukkan kontribusi setiap variabilitas variabel dependen. Aturannya adalah F-square 0,02 berpengaruh rendah, 0,15 berpengaruh sedang, dan 0,35 berpengaruh tinggi. Analisa PLS, SEM berbasis varians untuk menguji teori model dan prediksi dengan evaluasi kecocokan model, yaitu uji koefisien determinasi atau R-square atau R kuadrat untuk mengukur seberapa baik variabel independen menjelaskan variabilitas variabel dependen, di mana interval koefisiennya adalah 0,19 lemah, 0,33 moderat, dan 0,66 substansial. Uji Q-square untuk mengukur akurasi prediksi model dengan interval koefisiennya adalah 0,25 kecil, 0,5 sedang, 0,75 besar. SRMR atau Standardized Root Mean Square Residual untuk mengukur kesesuaian model dengan nilai kurang dari 0,08 merupakan indikasi model yang baik menurut Haier, namun menurut Chin 0,08 sampai 0,1 masih bisa diterima. PLS Predict untuk mengevaluasi kemampuan prediksi model PLSM, metodenya dengan membandingkan RMSE atau MAM model PLS dengan model regresi linier. Goodness of Fit GOF Index untuk mengevaluasi kesesuaian model struktural dengan nilai GOF 0,1 kecil, 0,25 sedang, 0,36 besar. Nah, berikut ini terlampir beberapa referensi atau daftar pustaka yang digunakan dari jurnal, kemudian dari peraturan, kemudian dari buku juga ada. Berikut ini terlampir kuesioner yang digunakan untuk uji pilot pada bulan Juli 2024 untuk semua variabel dari komitmen pimpinan, variabel kompetensi SDM, teknologi informasi, dan pengelolaan BUMN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk setiap perhatiannya. Mohon arahan, bimbingan atau koreksinya yang diperlukan, dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.